الحمد لله الذي فرض علينا الجمعة لنكون من الذاكرين فقال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله الآية. فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الرسول الأمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mengawali khutbah ini, khatib mengajak pada kita semua untuk meningkatkan takwa dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di antara sekian hamba Allah yang masih berkehidupan, kita yang masih diberikan kenikmatan iman. Alhamdulillah, di antara sekian hamba Allah yang mengaku beriman, kita yang diberikan kemampuan untuk membuktikan keberimanan itu dengan menunaikan salat Jumat berjamaah. Dengan itulah kemudian kita dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu, hei para pemilik iman. Semoga Jumat yang kita tunaikan di hari ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Jumat terbaik dari sekian Jumat yang pernah kita tunaikan. Hadirin, dalam catatan khatib yang sederhana, seorang muslim baligh yang telah berusia 20 tahun setidaknya telah menunaikan Jumat dalam hidupnya kurang lebih sebanyak 650 kali. Jika ia berusia 30 tahun, setidaknya ia telah menunaikan Jumat dalam hidupnya kurang lebih sebanyak 1150 kali. Jika ia berusia 40 tahun, setidaknya ia telah menunaikan Jumat dalam hidupnya kurang lebih sebanyak 1650 kali. Pertanyaan dasarnya, dari sekian ratus ribu Jumat yang pernah kita tunaikan bahkan sampai detik ini, adakah setiap orang beriman yang menunaikan Jumat memahami, mengetahui tentang makna Jumat ini? Mengapa harus ada ibadah Jumat? Mengapa mesti menggantikan salat zuhur? Mengapa tidak dicukupkan pada zuhur saja? Atau jangan-jangan dari sekian puluh, ratus ribu Jumat yang kita tunaikan, makna Jumat itu tidak meresap dalam kehidupan kita, sehingga Jumat seakan menjadi ibadah formalitas yang dihadiri. Kadang mendengarkan khutbah sambil mengantuk, bahkan tertidur, salat 2 rakaat, kemudian menyebar begitu saja. Apakah itu Jumat yang dikehendaki oleh Al-Quran? Apakah suasana Jumat itu yang pernah terjadi di masa Rasulullah SAW? Khutbah Jumat kali ini dengan singkat dan padat akan mencoba mengurai hakikat Jumat dalam Al-Quran, hadis dan perjalanan kehidupan Rasulullah SAW. Hadirin, di awal masa Nabi SAW menyampaikan risalah dakwah dalam konteks kehidupan jahiliyah, dalam struktur sosial masyarakat jahiliyah, aktivitas mereka dibagi dalam 4 kelompok utama dan masing-masing memberikan pengaruh nyata dalam kehidupan. Pertama, ada golongan pedagang, pengusaha, disebut dengan tajir, jamaknya tujar. Setiap yang berdagang, yang kaya, maka dia memberikan satu kuasa dan dominasi dalam konteks kehidupan masyarakat jahiliyah. Diilustrasikan dalam surat Al-Quraisy, bagaimana proses perantauan usaha dan bisnis mereka yang kadang melewati batas-batas wilayah Hijaz. Li'ila fi Quraisy, ila fihim rihlatash shita'i was-shaif. Demikianlah Anda bisa pelajari bagaimana kebiasaan para pedagang di masyarakat Quraisy itu yang kadang mereka merantau ke luar negeri, baik di musim panas ataupun di musim dingin. Yang kedua, ada golongan para pujangga, penyair, yang bahkan diabadikan kemudian dalam Al-Quran menjadi satu surah. Surah ke-26, syair jamaknya syu'ara. Ada surah Asy-Syu'ara. Yang ketiga, ada dukun, kahin, yang biasanya menjadi rujukan para pengusaha, pedagang, untuk berkonsultasi sebelum mereka memulai perdagangannya. Jamaknya kuhan. Dan yang keempat, ini yang paling menarik,
ada tukang santet, tukang sihir, sahir yang jasanya disewa oleh 3 bagian orang-orang tadi untuk bisa menjatuhkan lawan-lawan mereka. Keempat ini umumnya beraktivitas setiap hari dan dalam hari-harinya mereka berikan nama hitungan. Hari pertama beraktivitas disebut dengan Al-Ahad. Hari kedua disebut dengan Al-Itsnain, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hari Senin. Hari ketiga disebut Yaumul Thulatsa dari kata Salasah, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hari Selasa. Hari keempat Yaumul Arbi'a dari Arba'ah, diserap ke dalam bahasa kita menjadi hari Rabu. Hari kelima disebut Yaumil Khamis dari kata Khamsah, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hari Kamis. Ahad sampai Kamis demikianlah mereka beraktivitas mencari keunggulan. Para penyair turun ke lembah-lembah, diabadikan dalam Al-Quran. Wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun, alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Mereka menyebar dari Ahad, Senin, Selasa sampai dengan Kamis, turun ke lembah-lembah mencari inspirasi, mencari suasana yang enak untuk merumuskan syair-syair mereka sehingga menjadi qasidah yang bagus diperdendangkan. Demikian para pengusaha, para pebisnis, pedagang, mereka menyebar dari Ahad sampai Kamis mencari sebanyak-banyaknya harta. Berangkat gelap, pulang gelap. Demikian yang dukun mencari inspirasi, memasang jimat-jimat yang digunakan nanti untuk pusat konsultasi golongan-golongan pebisnis khususnya. Siapa yang dibilang berangkat, mereka berangkat. Kata dukun tak berangkat, mereka tinggal. Demikian para penyihir menyiapkan mantra-mantra yang paling efektif supaya bisa jasanya digunakan oleh golongan pertama pada khususnya. Maka inilah yang terjadi dalam konteks kehidupan masa itu. Berangkat, kerja, kerja lagi. Dari mulai awal sampai akhir pekan. Untuk apa? Untuk dikumpulkan, dipertandingkan, dimunculkan, difoyakan pada hari berikutnya yang ke-6 yang mereka beri nama dengan Yaumul Arubah. Yaumul Arubah, hari berkontes, berbangga diri sebagai orang Arab pada masa itu yang saling memperhatikan tapi dengan status sosial yang tinggi. Maka khusus hari yang ke-6 itu mereka berkumpul di tempat-tempat pesta. Mereka berkumpul di pusat-pusat keramaian yang diberi nama dengan aswaq, suq uqad, suq dumatul jandal, yang puncaknya ada di atas Jabal Qubais, yang di bawahnya terdapat tempat suci paling utama yaitu Ka'bah al-Musyarrafah. Maka di hari yang ke-6 ini mereka akan berlomba. Siapa pedagang, pebisnis yang hartanya paling banyak itu dihitung, saudara. Yang tertinggi hartanya, maka ini akan menempati tingkat kasta sosial tertinggi, dia yang memberikan pengaruh dalam kehidupan. Memutuskan. Itulah yang kita kenal, ada Abu Jahal di dalamnya, ada Abu Lahab di dalamnya. Mereka mengambil putusan. Parlemen dibentuk, yang sekarang lokasinya kurang lebih terletak di depan Masjidil Haram, searah depan-depanan dengan Hotel Hilton yang lama. Parlemen Quraisy berisi 100 orang. Demikian para penyair. Siapa yang syairnya paling bagus diperlombakan. 7 terbaik, maka akan ditulis dengan tinta emas, ditempelkan di dinding Ka'bah, disimak oleh banyak orang yang berputar, dikenal dengan Mu'allaqatis Saba'. Yang kelak nanti di masa Islam akan diganti dengan kain kiswah bertuliskan ayat-ayat Al-Quran dan Asma'ul Husna. Mulanya itu adalah kontes pertandingan syair. Demikian para dukun, demikian para tukang sihir. Maka yang terjadi adalah yang kaya dia semakin kaya, punya kuasa untuk menindas yang lemah semakin tertindas, diperbudak oleh sistem kehidupan demikian. Demikianlah terjadi. Bekerja hanya untuk kumpul, bekerja hanya untuk update status, bekerja hanya untuk foya-foya. Jadi kalau Anda bekerja, berangkat gelap, pulang gelap, akhir pekan cuma foya-foya, akhir pekan cuma update status, saudara, Anda tertinggal. 15 abad lalu, umat jahiliyah sudah melakukan itu. Maka apa yang terjadi? Secara singkat, dalam periode Nabi SAW hendak berhijrah ke Madinah. Hijrah itu artinya berubah menjadi lebih baik. Tidak harus menuntut Anda pindah tempat. Tapi bila di tempat itu tidak membuat Anda menjadi lebih baik, tertekan di dalamnya, Anda mencari peluang di ruang yang lain yang membuat kebaikan Anda dan potensinya terbuka keluar. Maka jika Anda ingin berhijrah sebagai mahasiswa, ingin jadi lebih baik, tidak harus pindah kampus. Keluarkan potensi terbaik Anda. Keluarkan potensi-potensi kebaikan itu. Bila di satu tempat tidak membuat Anda lebih baik, cari ruang lain yang membuat kebaikan Anda dihargai dan tampak dalam kebaikan. Itulah hijrah. Maka dibimbing Nabi oleh wahyu untuk berangkat ke kota Yathrib yang kelak menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Dalam perjalanan menjelang berangkat itu turunlah kemudian surah ke-62, khususnya di ayat yang ke-9 itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Hei orang-orang yang beriman, ya disebutkan sebanyak 361 kali dalam Al-Qur'an. Huruf panggilan nida. Dalam bahasa Arab ada 14 huruf panggilan. Ada a, aya, wa, dan seterusnya. Tapi dalam Al-Quran hanya disebutkan satu. Hikmahnya, yang satu ini mencakup semua makna panggilan. Nida'ul qarib, nida'ul mutawassit, nida'ul ba'id. Memanggil yang dekat, menengah, atau sejauh apapun.
Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada berfungsi takkid menguatkan, haknya berfungsi tanbih mengingatkan. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Ismun mausulun yadullu 'ala jama'. Kata sambung konjungsi menunjuk pada objek tanpa batas. Apakah dia besar, kecil, tua, muda, punya jabatan, tak punya jabatan, tercakup di dalamnya. Disatukan 3 kata ini dengan kata iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei siapapun Anda yang telah merasa memiliki iman, yang telah mengaku beriman, tak peduli apakah iman Anda sedang lemah sehingga Anda merasa jauh dari Allah. Iman Anda biasa-biasa yang saat dipanggil Jumat baru datang. Iman Anda kuat sebelum dipanggil sudah siap-siap. Saya ingatkan kata Allah, saya kuatkan, saya tegaskan, semua dipanggil tanpa kecuali, tak peduli status sosialnya. Apakah pejabat, apakah rakyat, apakah rektor, apakah dosen, apakah mahasiswa, sepanjang punya iman, disamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku berikan informasi menjadi ciri khas dan karakter orang beriman, yang ketika itu dikerjakan, iman yang lemah bisa menjadi kuat, yang jauh dari Allah bisa dekat, dan dekat semakin melekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada ayat Al-Quran dibuka dengan kata Ya ayyuhalladzina amanu, selain menjadi parameter keimanan kita, sekaligus menunjuk karakter orang beriman yang berbeda dengan orang yang belum beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Setelah Anda mengatakan beriman, buktikan keberimananmu dengan menunjukkan karakter iman. Iman itu membawa pendidikan karakter, memunculkan sinyal yang beda. Ada sinyal dalam kalbu kita, masuk ke dalam pikiran kita, diperintahkan ke dalam bagian tubuh kita, dari karakter moral, karakter takwa, karakter intelektual, menuju karakter kinerja. Jadi orang punya iman itu akan beda berperilakunya dengan orang yang belum punya iman. Memandang dengan iman, memandang tanpa iman, itu berbeda. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan bagi yang telah memiliki iman para lelaki, cara pandangmu akan berbeda karena imanmu akan membimbing matamu bagaimana cara memandang. Oleh karena itu orang punya iman tak semua bisa dipandang. Yang menurut imannya tak baik, dia akan tinggalkan karena mencelakakan pada dirinya. Bicara pakai iman, berjalan pakai iman, belajar pakai iman. Ayat-ayat tentang belajar, tentang analisis, tentang masuk kelas, dibuka dengan iman. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dan tidaklah orang-orang beriman, pelajar beriman, mahasiswa beriman, dosen beriman, dia berangkat begitu saja. Dia punya nilai seperti pejuang fi sabilillah. Kalau meninggal statusnya syahid. Tapi bagaimana pelajar beriman itu? Dia serius belajarnya, dia serius mencernanya, dia pahami pelajarannya, dia bawa yang dia pahami untuk diajarkan kembali pada masyarakat kampungnya, sehingga semua merasakan hasil dari pembelajarannya. Duduk paling depan, bertanya bila tak paham, bukan datang paling belakang, kadang-kadang tertidur, titip absen, ujian baru baca sehari sebelum ujian. Itu bukan karakter orang beriman. Apa kaitan dengan Jumat? Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Yang pertama kali diganti oleh Al-Quran, nama Al-Arubah diganti menjadi Jum'ah. Orang jahiliyah punya Arubah, maka orang beriman, dia memiliki nama baru oleh Al-Quran disebut dengan Jumu'ah. Apa itu Jumu'ah? Dia berasal dari kata Al-Jama', memiliki sifat tak marbutah di ujungnya menjadi karakter. Dia punya 3 arti. 1, berkumpul. 2, saling mengenal di antara yang berkumpul. Dan bertiga, yang ketiga, saling mengisi, saling berintegrasi, dan saling membantu di antara yang berkumpul itu. Berkumpul, saling mengenal, saling mengisi, saling membantu, mengintegrasikan kemampuan di antara yang berkumpul itu. Jadi ketika orang-orang jahiliyah yang belum beriman mereka kumpul, umat Islam tidak dilarang kumpul, silakan kumpul, tidak dilarang. Tapi jangan sampai kumpulmu tidak melahirkan karakter imanmu. Kalau cuma kumpul, ngobrol yang tidak ada manfaatnya, hanya update status, tunjukkan kemampuan sosialnya, orang jahiliyah sudah punya itu. Apa bedanya dengan orang beriman? Datang kumpul, dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, diberikan apresiasi tinggi dengan iman kita. Karena itu para sahabat merasa bahagia, bangga ketika dipanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu. Allah mengakui kita. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah, ayo datang kumpul. Tunjukkan pada yang belum beriman begini caranya kumpul yang baik. Datang. Tapi bukan untuk duduk, ngantuk, bikin khutbah sendiri, kadang tidur, sholat dan pulang, bukan itu. Duduk. Kenali siapa yang duduk. Untuk itu tidak pernah ada Jumat di masa Nabi kecuali kenal siapa yang hadir di sampingnya. Nabi sampai hafal siapa yang pojok kiri, siapa yang tengah, siapa yang tiang itu, siapa yang enggak datang, siapa yang sakit. Bahkan hadis-hadis yang terkait dengan Jumat diimplementasikan dalam konteks sosial. Kadang dibaca sekarang setengah-setengah. Hadis tentang tahiyatul masjid. Itu datang seorang bernama Sulaik dari Gotofan. Nabi sedang khutbah. Beliau datang, kemudian tiba-tiba langsung duduk. Orang Madinah sudah tahu, datang, sholat dulu 2 rakaat, baru duduk. Nabi mengeluarkan kalimat tanpa harus menyudutkan orang itu, sehingga kalimat terbuka dan keterima dengan nyaman oleh seluruhnya. Idza dakhala ahadakumul masjida, fa arada an yajlisa, fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Jika Anda semua siapapun ingin masuk masjid, ingin menyimak sesuatu, kalau bisa jangan langsung duduk, sholat dulu 2 rakaat, baru kemudian duduk. Penghuni Madinah sudah paham tentang itu.
Kenapa Nabi menyebutkan kembali? Karena kata para ulama di mazhab Maliki, sejatinya Nabi bukan ingin menenangkan tentang hadis tahiyatul masjid, tapi Nabi ingin memberikan informasi, itu ada saudara kita yang baru datang. Dia belum tahu kebiasaan di sini, boleh jadi dia datang dari tempat yang jauh. Coba kalian lihat, apa keperluannya, siapa dia, apa yang dibutuhkan. Jangan sampai datang ke majlis ini dan pulang tidak mendapatkan apa yang dia butuhkan. Jadi masjid itu masjid solusi. Jumat itu Jumat solusi. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Setiap yang datang bisa memberikan walaupun kemampuan mereka terbatas. Datang ke masjid haus, pulang selesai dahaganya. Datang ke masjid lapar, pulang selesai laparnya. Itulah Jumat. Itulah Jumat. Jumat yang kita rindukan, yang menyatukan kita menjadi satu saf yang kuat. Mahasiswa datang bertemu dengan dosen. Punya kesulitan bertemu dengan dosen, dia konsultasi. Ada yang sakit tak mampu ke rumah sakit, dokter datang, dia konsultasi. Selesai hajatnya. Itulah Jumat yang kita perlukan. Ada yang belum punya lapangan pekerjaan, pengusaha datang. Masjid di sini mendapatkan database-nya. Siapa yang pengusaha, siapa yang dosen, di bidang apa. Database muncul, begitu datang, dihadirkan. Diberikan solusi. Itulah Jumat. Itulah sebabnya kenapa letak surah Al-Jumu'ah terletak setelah surat As-Saff. Yang menyatukan kita, menguatkan kita menjadi satu barisan, dan memberikan solusi dalam kehidupan. Itulah Jumat. Bukan datang kita tak kenal siapa yang di samping kita. Tak tahu siapa yang di kiri kita. Siapa yang di belakang kita. Walaupun sah secara fikih. Dan menggugurkan kewajiban, tapi keberkahan itu tidak kita raih. Jumat berkah. Berkah ziyadatul khair wastimraruhu. Bertambahnya nilai kebaikan dan konsisten dijaga sampai kapanpun. Jadi Jumat berkah, bukan berkah diartikan dengan makanannya. Bukan Jumat berkah di masjid yang ada snacknya. Tapi Jumat itu bagaimana membuat kita lebih baik daripada sebelumnya. Dan kebaikan itu dilakukan secara kolektif untuk merubah kehidupan kita lebih bermartabat dan bermakna dalam konteks kehidupan sosial. Itulah Jumat yang pernah dipraktikkan di era Nabi. Itulah yang diarahkan dalam Al-Quran. Dan kini, setelah ratusan ribuan kali kita menunaikan Jumat, ada baiknya kita memulai untuk menginspirasi dari masjid ini, bahwa Jumat tadilah yang khatib terangkan, yang kita implementasikan dalam kehidupan kita, sehingga dengan itu bangga kita berpulang kepada Allah, senang kita menjumpai Nabi, karena bagian dari sunnah Nabi yang belum muncul di kehidupan ini, kita lestarikan kembali, dan bila pun itu ditiru, insya Allah pahalanya mengalir kepada kita yang awal mempraktikkan kembali. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. تقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم ادعوا الله لنا ولكم جميعا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن واله فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin, sebelum khatib akhiri dengan berdoa kita bersama menutup khutbah ini, perkenankan khatib menegaskan secara singkat saja, mari kita tampilkan kembali esensi keislaman kita dengan praktek kehidupan. Quran itu tidak akan terasa indah kalau sekedar dibaca, tapi baru terasa nikmat ketika diamalkan. Semua ajaran itu akan terasa nikmat ketika diamalkan. Insya Allah, kalau setiap Jumat kita praktekkan demikian, setiap jamaah, tiap waktu kita praktekkan demikian, insya Allah kerukunan akan tercipta, kebahagiaan tercipta, penguatan di bidang ekonomi tercipta, dan harapan untuk menjemput Indonesia Emas 2045 yang menghadirkan masyarakat berperadaban dan berkemajuan, setidaknya kita bisa tunjukkan sebagai umat Islam, itu kita awali dari masjid ke masjid. Bila masjidnya dioptimalkan sesuai dengan fungsinya, maka insya Allah negara pun, bangsa pun akan mendapatkan bagian dari manfaatnya. Mari kita berdoa. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kehidupan kita lebih baik setelah Jumat ini. Qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك الكريم رسولك المصطفى الأمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته. Ya Allah, jangan biarkan ada satupun hambamu yang menunaikan Jumat kali ini, bila ia datang membawa dosa, kecuali engkau telah gugurkan dan ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada satu di antara kami yang datang membawa kegelisahan, maka mohon tenangkan keadaan hatinya. Wala dainan illa qadaitah. Jika ada yang datang membawa utang piutang, limpahkan rezeki kepadanya untuk melunasi utang-utangnya. Wala maridan illa syafaitah. Jika ada yang sakit, mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Wala asiran illa yassartah. Jika ada yang merasakan kesulitan apapun bentuknya, mohon angkat dan hilangkan segala kesulitannya. Allahumma alif baina qulubina wa wahidna fi saffika wa jannibna minat tafraqah. Ya Allah, lembutkan hati kami untuk bersatu dalam menaati-Mu dan menaati Rasul-Mu.
Jauhkan kami dari perpecahan ya Allah. Wahdi kullal usat liyahtadu ilaika taubatan nasuha qabla al-mamat. Ya Allah, mohon sentuh para pelaku maksiat, khusus yang menunaikan Jumat di hari ini. Sentuh kalbunya untuk bertaubat sebelum ia wafat ya Arhamar Rahimin. Waj'al baqiyata hayatina hayatan thayyibah wa akhir wafatina husnal khatimah. Ya Allah, jadikan lembaran kehidupan kami setelah Jumat ini lebih baik daripada sebelumnya. Dan bila pun kami mesti wafat di hari ini, mohon jadikan wafat kami husnul khatimah. Tawaffana muslimin wa khaffif lisanana naqula kalimat at-tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, mohon ringankan lisan kami dalam sakaratul maut kami untuk mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wajib kalimatan bi qaulika ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan mohon jawab kalimat kami dengan panggilanmu yang indah. Hei jiwa-jiwa yang tenang, cepat pulang kepadaku. Aku ridha dengan amalmu, engkau pun akan ridha dengan pemberianku. Jadi golongan hamba aku siapkan surga untukmu. Allahumma hdi ikhwanana ya Allah, ghairul muslimin yahtadu ila al-Islam. Ya Allah, teman kami, kerabat kami, kawan kami, tetangga kami, ada yang membersamai kami di dunia namun belum beriman. Di Jumat ini mohon berikan hidayah kepada mereka ya Arhamar Rahimin. Allahumma khfid biladana Indonesia waj'alha baldatan thayyibatan wa anta tardaha wahdi umara'aha liyahtadu ila al-Islam wa liyahtadu ila hudak wa liyakhaffifu hisabahum yaumil qiyamah. Ya Allah, mohon jaga negeri kami Indonesia. Berikan hidayah pada para pemimpinnya ya Allah di semua level kehidupan berbangsa bernegara untuk bersikap adil dan meringankan hisab mereka di hari kiamat. Wahdi ulama'ana waj'alhum mukhlashina lakad-din. Dan mohon berikan hidayah kepada guru-guru kami, ulama kami, para dosen, para pengajar untuk ikhlas dalam menyampaikan ilmunya, yang mencerahkan, menyatukan, menjauhkan ya Allah dari pertengkaran, menjauhkan dari perselisihan, menjauhkan dari perpecahan. Allahumma ya arhamar rahimin, ya khairan nasirin. Allahumma ansur ikhwatana fi Filistin wa fi Gaza khassah wa khaffif hisabana yawmal qiyamati an dha'fina fi nusrati ikhwanina fi Filistin. Ya Allah, kami hanya mampu bermohon menengadah. Tuhai Allah yang Maha Kuasa, anugerahkan pertolongan-Mu pada saudara-saudara kami di Palestina ya Arhamar Rahimin. Dan mohon ringankan hisab kami di akhirat nanti karena ketidakmampuan kami dalam membantu saudara-saudara kami di Palestina. La tudayyi'u dumu'ana ya Allah waj'alna syahadatan yaumil qiyamah. Ya Allah, jadikan air mata kami sebagai saksi yang meringankan hisab kami ya Allah. Ketidakmampuan kami dalam membantu saudara-saudara kami di Palestina. Atau bahkan saudara-saudara kami yang hidup di sekitaran kami ya Arhamar Rahimin. Allahumma barik hadzal makan, barik hadzal masjid, barik hadzal jami'ah. Ya Allah, berkahi masjid ini, berkahi kampus ini, berkahi mahasiswanya, berkahi dosennya, berkahi siapapun yang ada dan berada di lingkungan kampus ini ya Allah. Berikan kesehatan, berikan kebaikan dan kemampuan untuk mengamalkan apa yang kami pelajari di sini dalam kebaikan yang Engkau ridai. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة يرحمكم الله